Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laili Rahma Oktaviani. Saya akan memaparkan materi yang menjelaskan tentang kemampuan spasial dan geometris. Selamat menyimak. Dalam pemaparan materi ini, kita akan membagi ke dalam 2 poin ataupun 2 subjudul, di mana poin pertama yaitu belajar istilah spasial. Sebelum kepada kemampuan spasial, kita harus mengetahui dahulu spasial itu apa dan akan dihubungkan atau dikaitkan dengan keterampilan matematika spasial. Nah, untuk poin kedua yaitu kita akan memahami bentuk geometris. Bentuk geometris itu apa? Dan komposisi bentuk. Pengertian spasial dan kemampuan spasial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spasial adalah berkenaan dengan ruang atau tempat. Lalu menurut Gardner, menyatakan bahwa kemampuan spasial menyempurnakan kemampuan yang berhubungan dengan objek, yaitu kecerdasan logis matematis yang tumbuh dari permulaan objek kepada susunan numerik dan kecerdasan kinestetik. Lalu ada pula menurut Albert yang menyatakan bahwa kecerdasan visual spasial yang berkaitan dengan matematika adalah aspek ruang, bangun, dan waktu. Aspek bangun dan ruang berkaitan erat dengan geometri. Jadi, kemampuan spasial adalah kemampuan seseorang untuk menangkap ruang dengan segala implikasinya, ataupun kemampuan memandang warna, garis, bentuk, dan ruang, dan dapat memahami visual serta sifat-sifat peruangan. Jadi sudah jelas menurut pendapat para ahli bahwa kemampuan spasial ini amat sangat berkaitan dengan matematika, di mana dalam aspek bangun, ruang, dan waktu itu berkaitan dengan matematika. Dan hal itu biasa disebut dengan geometri. Geometri dan pemikiran spasial. Seseorang matematikawan Belanda, Hans Frodenthal, menyatakan bahwa geometri dan pemikiran spasial adalah penting. Kenapa penting? Karena geometri menangkap ruang-ruang, dan karena ini adalah tentang pendidikan anak-anak, ia memahami ruang itu adalah tempat anak untuk hidup, bernapas, dan bergerak. Jadi, ketika anak usia dini sudah memiliki pemikiran spasial, di mana ia memahami ruang itu adalah tempat untuk hidup, bernapas, dan bergerak, sedangkan ruang itu berkaitan dengan geometri ataupun bagian dari geometri. Jadi geometri dan pemikiran spasial itu menurut Hans Frodenthal penting karena geometri dan pemikiran spasial itu berhubungan, saling berkaitan. Selanjutnya yaitu memahami bentuk geometris dan komposisi bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk adalah lengkung, bangun, rupa, sistem, wujud yang ditampilkan, acuan, dan kata penggolong bagi benda yang berkeluk. Bentuk ialah satu titik temu antara ruang dan massa. Bentuk juga merupakan penjabaran geometris dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut, yang ditentukan oleh batas-batas terluarnya, namun tidak tergantung pada lokasi dan orientasinya terhadap bidang semesta yang ditempati. Bentuk objek juga tidak tergantung pada sifat-sifat spesifik seperti warna, isi, dan bahan. Ada seorang matematikawan dan statistikawan dari Inggris, yaitu David George Kendall, mendefinisikan bentuk adalah seluruh informasi geometris yang tidak akan berubah ketika parameter lokasi, skala, dan rotasinya berubah. Jadi ketika bentuk geometri, misalnya persegi ini lokasinya itu berubah, ia akan tetap menjadi persegi, tidak akan menjadi bentuk yang lainnya.
Begitupun dengan skala. Ketika gambar persegi itu diperkecil ataupun diperbesar, ia tetap menjadi persegi, bukan menjadi bentuk yang lainnya. Begitupun jika rotasinya berubah ataupun seperti sifat spesifik di mana persegi itu diwarnai oleh warna-warna lain, misalkan warna merah, ia tetap dinamakan persegi. Begitupun isi dan bahannya. Jika memang bentuknya itu persegi, ia tetap persegi, tidak akan berubah menjadi bentuk yang lainnya. Bentuk dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk dua dimensi dan yang kedua yaitu bentuk tiga dimensi. Untuk bentuk dua dimensi dapat digambarkan oleh titik, garis, kurva, bidang, dan seterusnya. Suatu bentuk yang titik-titiknya dimiliki oleh bidang yang sama disebut gambar bidang. Contohnya seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, gelas ketupat, jajar genjang, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua yaitu bentuk tiga dimensi, menunjukkan bahwa objek atau ruang yang terdiri dari kedalaman, lebar, dan tinggi. Contohnya seperti kubus, balok, kerucut, dan lain-lain. Pada anak usia dini, bermain adalah kegiatan utama mereka, suatu hal yang penting yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, para pendidik berlomba-lomba berpikir kreatif dan inovatif agar kegiatan bermain mereka dapat mengedukasi mereka juga. Salah satunya dengan mengenalkan bentuk-bentuk geometri sekaligus mengenal bilangan dengan menghitung ada berapa bentuk geometri dan mengenal warna-warna yang mengisi bentuk geometri tersebut. Jadi diusahakan bentuk-bentuk geometri memiliki warna yang berbeda dan bentuk permainannya yaitu bermain puzzle. Para pendidik membuat berbagai macam alat permainan edukatif yang menarik dan membuat anak merasa bermain dan dapat mengedukasi secara halus. Dari salah satu contoh alat permainan edukatif mengenal geometri, yaitu puzzle geometri, saya akan memaparkan cara membuat alat permainan edukatif tersebut dengan bahan yang sering ditemui. Bahan-bahannya yaitu 1 lembar kertas putih HVS ukuran A4 atau F4, 1 spidol hitam, 4 lembar kertas origami warna-warni, 1 penggaris, 1 lem kertas, 1 gunting. Lalu cara membuatnya yaitu kertas putih yang telah disiapkan diberi gambar 4 pola bentuk geometri. Contohnya bisa persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran, dan bisa bentuk geometri lainnya. Lalu gunting kertas origami sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pada poin 1. Jadi kertas origaminya itu dipotong sesuai dengan 4 pola bentuk geometri yang sudah digambar pada kertas putih. Cara bermainnya yaitu tempelkan kertas origami yang sudah dipotong sesuai dengan pola yang sudah dibuat di kertas putih. Lalu sebelum menempelkannya, anak-anak diberi challenge atau pertanyaan untuk menebak warna apa dan bentuk apa yang akan dia tempel. Lakukan hingga selesai. Jika sudah, berilah hadiah kecil untuk memberi penghargaan atas keberhasilan anak dan menyelesaikan permainan, sehingga membuat anak bersemangat dalam bermainnya. Walaupun bermain itu memang mengandung edukasi tanpa disadari oleh anak itu sedang belajar gitu. Anak hanya merasa ini sedang bermain. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum.